Mari sekarang kita jawab pertanyaan berikut. Suatu larutan yang dijenuhkan dengan H2S 0,1 molar, ya, Ka1-nya 1 kali 10 pangkat minus 7, Ka2-nya 1 kali 10 pangkat minus 19, diketahui mengandung ion Cu2+ dan Mn2+ dengan konsentrasi masing-masing 1 kali 10 pangkat minus 3 molar. Jika diketahui KsP-CuS adalah 8,5 kali 10 pangkat minus 45 dan KsP-MnS adalah 2,3 kali 10 pangkat minus 13, tentukan pH larutan yang hanya menyebabkan ion Cu2+ yang mengendap. Ya, artinya Mn2+-nya tidak mengendap. Oke, kenapa Cu dan Cu2+ dan Mn2+ bisa mengendap di dalam H2S? Ya. H2S adalah asam lemah. Jadi H2S ya, itu akan terdisosiasi dua tahap. Ya. H+, ini aqueous ya, ditambah, ditambah HS-. Ya. Ini nilai tetapan kesetimbangannya adalah Ka1. Ka1-nya adalah 1 kali 10 pangkat minus 7. Ya. Tahap kedua, HS- terurai menjadi H+, ditambah S2-. Tetapan kesetimbangannya Ka2 yaitu 1 kali 10 pangkat minus 19. Ya. Nah, kemudian karena di dalam larutan ada S2-, ya, maka ion logam seperti Mn2+ itu bisa bereaksi dengan S2-, ya, ini aqueous, membentuk endapan MnS. Ya. Ini tetapan kesetimbangannya ya, sama dengan 1 per Ksp. Ya, karena reaksinya merupakan kebalikan dari reaksi pelarutan dari MnS. Jadi tetapan kesetimbangannya adalah 1 per Ksp, 1 per 2,3 kali 10 pangkat minus 13. Jadi secara keseluruhan ya, reaksi pelarutan dari MnS di dalam H2S adalah reaksi pembentukan endapan MnS di dalam H2S adalah sebagai berikut ya. H2S ditambah Mn2+ itu menghasilkan 2H+ ditambah endapan MnS solid. Ya. Ini tetapan kesetimbangannya ya, katakan K aksen itu adalah perkalian dari ketiga tetapan kesetimbangan di atas ya. Kalau kita kalikan kita akan dapatkan nilai 4,35 dikali 10 pangkat minus 14. Oke. Nah, kalau kita lihat nilai Ksp dari MnS dibandingkan dengan CuS. Ya. Ksp CuS itu jauh lebih kecil daripada Ksp MnS. Ya, itu artinya apa? Kalau Anda tambahkan H2S ke dalam campuran ion Cu2+ dan Mn2+, maka Cu2+ itu akan mengendap terlebih dahulu. Jadi hanya dengan kadar sulfida yang sedikit, Cu2+ itu sudah mengendap. Ya. Jadi kita lihat jumlah S2- itu akan makin banyak kalau konsentrasi H+-nya turun atau pH-nya naik. Ya. Jadi untuk mengendapkan Mn2+, ya,
kita harus menaikkan pH ya, supaya S2 minusnya makin banyak. Ya. Nah, sekarang kita hitung ya. Berapa pH saat Mn2 plus mulai mengendap. Ya. Ingat, pada saat kapan terjadi pengendapan itu mulai terjadi, yaitu pada saat KSP sama dengan QSP. Ya. Jadi kalau kita tuliskan hukum kesetimbangan dari reaksi ini, ya, kita akan dapatkan ini. Konsentrasi H plus kuadrat dibagi dengan konsentrasi H2S dikali konsentrasi Mn2 plus itu sama dengan 4,35 kali 10 pangkat minus 14. Ya. Jadi kalau dari sini kita bisa susun ulang ya, konsentrasi H plus kuadrat itu sama dengan 4,35 dikali konsentrasi H2S dikali konsentrasi Mn2 plus. Jadi berapa konsentrasi H plus pada saat Mn2 plus mulai mengendap? Ya, kita hitung saja ini. Ya, H plus kuadrat sama dengan 4,35, konsentrasi H2S-nya 0,1, konsentrasi Mn2 plusnya adalah 1 kali 10 pangkat minus 3. Ya. Dari sini kita bisa hitung konsentrasi H plusnya. Ya. Sama dengan 2,09 dikali 10 pangkat minus 9. Ya. Kalau kita rubah menjadi pH, ya, ini pH-nya sama dengan 8,68. Ya. Jadi ini adalah pH saat Mn2 plus mulai mengendap. Ya. Di bawah pH ini Cu2 plus mengendap. Tapi Mn2 plus belum mengendap. Ya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah ya, pada saat pH itu lebih kecil dari 8,68 ya. pH di mana Cu2 plus mengendap tetapi Mn2 plusnya belum mengendap. Ya. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan ini.